Puji Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita ambil satu tema menjadi lebih baik. Terambil di dalam 1 Tesalonika pasal ke-5 ayat yang ke-6. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sekali lagi, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Haleluya. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Semakin bertambahnya tahun, semakin bertambah pula usia kita. Dan begitu pula semakin bertambahnya tahun berarti semakin dekat pula hari kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam menghadapi tahun baru ini tidak ada kata lain selain kita harus memiliki semangat baru, tekad baru, dan komitmen baru yang bertujuan agar kehidupan kita jauh lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Dalam hal apa? Yaitu hal-hal perubahan positif dalam diri kita. Yang pertama, perubahan dalam budi kita. Di dalam Roma pasal ke-12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Hal yang kedua, perubahan dalam kesediaan kita untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Ingat, perubahan itu bukanlah sekedar perubahan fisik semata, tetapi perubahan itu haruslah yang terutama dalam hal kerohanian kita. Kalau tahun lalu kita malas-malasan atau ogah-ogahan dalam melayani Tuhan, di tahun baru ini mari kita bertekad untuk bersungguh-sungguh lebih lagi dalam melayaninya. Roma 12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dan pasti dalam pelayanan kita ada upah yang menyertai kita. 1 Korintus pasal ke-15 ayat ke-58. Sebab dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih pahyamu tidak sia-sia. Hal yang ketiga, perubahan dalam hal berkorban atau memberi. Kalau di waktu lalu kita sering selalu hitung-hitungan bila hendak menabur atau berkorban untuk pekerjaan Tuhan, di tahun ini haruslah kita berkomitmen lebih lagi memberi yang terbaik dengan sepenuh hati kita. Ingat dalam Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertamamu dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dan yang menjadi syarat mutlak kita dalam memberi adalah 2 Korintus pasal ke-9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Haleluya. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, hidup adalah perubahan. Sekali lagi, hidup adalah perubahan. Sekali lagi, hidup adalah perubahan. Kalau dahulu mungkin kita melakukan banyak kesalahan, seharusnya di tahun ini kita belajar untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Kalau dahulu kita mudah sekali melihat kekurangan atau kesalahan orang lain dan suka menghakimi mereka, kini kita harus siap belajar untuk selalu mengoreksi diri atau mengevaluasi diri kita sendiri, pribadi lepas pribadi. Sebab Rasul Paulus pun mengingatkan jemaat di Galatia 6 pasal yang keempat. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mungkin semuanya itu seolah-olah adalah mustahil bagi kita untuk bisa berubah dengan mudah atau cepat. Ingat,
Kuncinya adalah jika kita ada kemauan, pasti Tuhan bukakan jalan bagi kita untuk kita bisa berubah, dan juga kita wajib sangkal diri untuk kita mau bayar harga. Sidang jemaat Tuhan, hidup kita akan berubah bila kita mau diajar, dibentuk, dan dipimpin oleh Roh Kudus. Saat kita dipimpinnya, kita akan dimampukan untuk tidak lagi hidup dalam kedagingan kita. Efesus pasal ke-5 ayat ke-18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Kita ambil satu contoh, kesaksian Yesus tentang perkataan Daud di dalam Injil Markus pasal ke-12 ayat ke-36. Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Sekali lagi sidang jemaat Tuhan, ingatlah, bila kita bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan, seperti Daud, dan kita terus berserah dalam pimpinannya, Roh Kudus pasti memampukan kita dalam meraih kemenangan, juga dalam melewati segalanya. Puji Tuhan. Haleluya. Dalam kesimpulan renungan pada kesempatan kali ini, kita dasari, kita tutup dengan 1 Petrus pasal yang kedua ayat ke-5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk bangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Yudas 1 ayat 20, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Mari sidang jemaat Tuhan, berdoalah dalam Roh Kudus. Dan biarlah hidup kita akan jauh lebih baik lagi bila kita mau tunduk serta berserah penuh dalam pimpinannya, yaitu dengan rela kehidupan kita dipimpin oleh Roh Kudus dalam setiap keseharian kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Segala ucapan syukur bagi Tuhan. Kami sudah mendengar sabda firman-Mu. Kami mau Tuhan menjadi lebih baik di tahun ini. Kami masuk di tahun yang baru ini. Tahun awal di mana kami berubah. Kami menjadi lebih baik lagi. Di dalam nama Yesus, kami memberkati sidang jemaat-Mu. Memberkati setiap pribadi lepas pribadi. Bahkan Tuhan, Engkau lepaskan dari segala keterikatan dunia ini. Khususnya Tuhan, yaitu virus COVID-19 ini Tuhan. Yang menyekam, yang menghantui kami, bahkan yang membuat kami tidak nyaman, baik beribadah, baik bekerja, baik berusaha, baik segala aktivitas kami dibatasi karena adanya pandemi ini. Tuhan tolong mampukan kami keluar dari segala intimidasi ini. Di dalam nama Yesus kami sudah bebas, kami sudah sehat, kami sudah diberkati. Terima kasih Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati Bapak Gembala sekeluarga, berkati kami semua, dan berkati bangsa dan negara Republik Indonesia. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sing this song together. Apakah setia